Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Widiawan. Pada kali ini saya sudah berada di tempat kerja yang baru, berada di sekolah yang baru, yaitu di SDN Sawah Cecer 03. Untuk hal sebuah perubahan di sini, saya akan mengajak untuk semua dari pemangku kepentingan SDN Sawah Cecer 3 dalam menyusun kurikulum dan program-program sekolah. Dan hari ini adalah rapatnya. Ya, nanti kita lihat bagaimanakah ulasannya rapat komite dan wali murid dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah dan program. Kita akan jalan-jalan keluar menganalisa sekolah kita. Jadi ini waktu di sana ada yang sudah mulai ini ya, di terminal sudah mulai ini. Nah, dapur sekolah kita itu nggak kalah ya. Kalau saya bilang, kalau untuk standar minimal kalau menurut saya kurang. Belakang ini lewat sini buka ini kunya level-level kan, entah itu apa. Nah, itu nanti kita pikirkan bersama. Saya kira ini akan membawa dampak manfaat. Ini lagi, jadi ini ya kan ada, setiap ini sudah ada, tinggal kita ini aja. Setelah 1, 2, 3, 4. Ini area terbuka hijau ini, kalau menurut pendapat saya ini kita pertahankan. Karena dahulunya ya mungkin kita kalau kita mau juga. Jadi ini mau kalau mantan saya ini juga ada sebuah apa? Kalau kita lihat dari sana Bapak Ibu, sekarang kita keluar. Bapak Ibu, yang terakhir kita di sini, bayangkan ya untuk sekarang tampilan segini. Nah, apa ya nanti kira-kira untuk dari kita menganalisa ini Bapak Ibu, saya berharap dari panjenengan akan nah disinilah kita pentingnya membangun ini ya, koneksi semuanya. Alhamdulillah ini ada wali murid, ada dari komite dan dewan. Monggo kita bahas nih. Sekarang kita bahas programnya buat sekolah kita. Analisa, observasi, pengamatan langsung sekolah kita, sudah jenengan bisa menilai apa yang bagus, apa yang sudah ada dan apa yang kurang. Oke. Memang hal ini sangat perlu. Dan pemanfaatan kita semua ke depan, apalagi kepada generasi kita semua ini. Setelah kami bersama melihat secara langsung dan kondisi sekolah SD Sawah Cecer 3, memang benar bahwa apa-apa kalau tidak dilihat langsung maka hati kita kurang terbuka. Dengan kebersamaan kami pada hari ini bila pemuda, sejak dulu kami juga baru mengerti dan tahu tentang antara lain untuk memajukan sekolah, apalagi era sekarang yang sudah sangat serba modern. Maka kedatangan kami di sini untuk bersama-sama memikir dan merasakan situasi yang ada di sekolah dasar. Beberapa hal yang telah kita ketahui setidaknya dari kalangan belakang sekolah SD Sawah Cecer 3 yang memang di sana adalah pemandangan ketika kami semua ikut serta andil berpikir dan melaksanakan
meskipun saya rasakan belum lengkap dari komputer, tapi mudah-mudahan yang hadir ini nanti bisa memberikan informasi. Terima kasih kepada ketua komite yang sudah memberikan pengantar, dan ininya alhamdulillah ada anggota yang lain juga sudah ada Bu Ikonaa, Pak Presiden, Kerawanipun, kemudian dari Ibu Wali Murid, teman-teman dulu ini, ya Bapak Ibu, kita sesuai dengan legalitas bahwa kurikulum itu memang seharusnya disusun bersama antara pihak sekolah, komite, wali murid, disusun bersama. Artinya disusun bersama sebelum kurikulum itu disahkan, panjenengan berhak untuk menyusun bersama. Oke. Nah, tahun 2022-2023 ini yang perdana, ya, sekolah kita sekaligus Kabupaten Brebes menerapkan kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdeka ini untuk pelaksanaan di sekolah kita istilahnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, jadi hari ini saya mengajak para pemangku kepentingan SDN Sulawesi Tenggara kita bukan hanya menyusun kurikulum operasional, tapi juga menyusun program sekolah. Kenapa seperti itu? Kenapa saya ajak seperti itu? Karena memang satu tadi sudah saya sampaikan, landasan yuridisnya mengatakan seperti itu. Saya salah kalau saya nggak mengundang panjenengan. Ya makanya, nah ini waktu yang sangat darurat sekali, Sabtu libur maka Jumat, yang mohon maaf. Oke, nah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut sini ya Bapak Ibu ya. Nah, saya berharap jenengan sudah mulai punya jiwa rasa dalam setiap kita mengamati, membaca sebuah kata positif bersama Bapak Ibu. Saya masih bergerak bersama merancang mimpi mewujudkan sekolah terbaik impian. Nah, tadi di awal saya sudah ngajak panjenengan nih keliling, bahasanya oh ini real yang kita hadapi, keadaan sekolah kita seperti ini. Saya berharap jenengan sudah mulai pilih ide-ide biar sekolah ini jadi sekolah terbaik impian kita bersama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita harus masuk ke kurikulum dulu, ya, kurikulum dulu. Nah, ini kurikulum merdeka nanti digunakan untuk kelas 1 dan kelas 4. Karakteristik SDN Sulawesi secara geografis. SDN Sulawesi ini terletak di daerah strategis, di pinggir jalan ya, di pinggir jalan desa yang menghubungkan antara desa Sawojajar dan Kalibini. Perbatasan itu hal yang luar biasa. Perkampungan desa ini mengandalkan dari hasil laut. Ada perikanan payau, ada bercocok tanam yang keterjangkauannya mudah juga dengan sarana komunikasi yang ada. Kemudian lingkungan sekolah berada pada fasilitas keagamaan, ada dekat masjid yang besar, ada olahraga, di belakang ada lapangan, ada pasar, ada kesehatan, ada apotek banyak, di sana juga ada puskesmas. Kemudian ada pariwisata, kita ada pariwisata Pulau Cemara, di sana ada mangrove. Kemudian ada area pesawahan banyak, area tambak luas, dan daerah pantai. Ini adalah hal-hal yang menjadi kekuatan pendukung dalam proses belajar kita. Jadi kalau kita sampai nggak punya atlet, kita rugi. Di belakang lapangannya lebar, mau latihan apa nih ya Pak? Itu contoh. Maka kita dengan mengamati aset ini, kita jadi berpikir selama ini kita menanyakan apa gitu kan. Baik Bapak Ibu, tadi pengantar karakteristik ya, kita membuka apa yang kita punya. Nah, misi kita yang terbaru adalah terwujudnya insan yang berkah. Berkah ini adalah sebuah singkatan panjangan dari yaitu beriman dan berbudi pekerti luhur, kualitas unggul, amanah dan humanis. Dan visi ini
Visi itu apa Bapak Ibu? Visi itu adalah impian kita di masa mendatang. Jadi kalau kita punya tujuan jalan mau jalan-jalan, kita mau naik bis, impian itu sampai kemana? Itu namanya visi, jangkauannya luas dan panjang. Apa sih indikator dari ini visi tadi berkah? Satu, untuk beriman dan berbudi pekerti luhur. Ini indikatornya atau tandanya kita mencapai itu satu, itu siswa mampu mengimplementasikan profil belajar Pancasila dalam aktualitas kehidupan. Jadi bisa mengamalkan Pancasila. Kalau profil belajar Pancasila yang sudah ini ada 6, mulai dari beriman dan bertakwa. Saya kira semua panjenengan setuju bahwa kita harus menjadikan anak-anak kita berkualitas. Kualitas ini bukan hanya tentang prestasi, Bapak, tapi proses. Ya, di sini ada mental dan karakter positif. Jadi prestasi itu bukan hanya sekedar dia ulangan dapat 100, tapi di sini ada dia proses. Dia menjalani proses belajar dengan gigih, kemudian dia memiliki karakter positif. Saya kira prestasinya masih belum ketika dia dapat ulangan 100 buang sampah sembarangan, maka saya bilang dia prestasinya 0. Kan begitu. Jadi tolak ukur prestasi ini adalah bukan hanya outputting, tapi juga lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Itu perlu kita pahami bersama, ya. Oke, amanah. Apa indikator amanah? Siswa memiliki dasar-dasar karakter positif yang jujur, disiplin, mengedepankan pengabdian kepada bangsa dan negara dan agama dan masyarakat. Ini jiwa-jiwa pengabdian. Seperti kita tahu bahwa kita memang tugasnya adalah sebagai khalifah, itu mengawal alam semesta ini dalam jalan yang positif dan baik. Yang keempat, humanis. Kita menyadari bahwa kita manusia ada aspek-aspek humanis yang harus kita perhatikan, sehingga dalam hal kondisi tertentu maka humanis akan menjadi pertimbangan seperti pertimbangan utama. Siswa memiliki rasa empati dan simpati. Ciri khas daripada manusia punya perasaan, punya kasih sayang. Itu harus kita tonjolkan, itu kita harus tunjukkan. Kepedulian sesama dan berbagai aspek kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Nah, ini adalah indikator dari visi kita. Kemudian Bapak Ibu, ini visinya dari tadi yang sudah ini kita beraca seperti satu ini mungkin yang ini ya, membangun budaya belajar sekolah yang memiliki keimanan dan kuat. Ya, baik aksi nyata, di sini perlu aksi nyata. Nanti kita ada buat buku sholat, nanti ada biasanya kalau sholat kan bulan Ramadan saja dan ya. Nanti tahun ini setiap hari merancang pembelajaran yang menyenangkan, mampu memotivasi untuk seluruh belajar dan bertumbuh. Nah, di sini kita perlu bantuan dari teman-teman guru agar memberikan motivasi. Guru itu harus menjadi provokator, pembangkit jiwa. Kalau di depan anak-anak itu harus bisa berakting, bukan hanya berakting, tapi harus sungguh-sungguh. Maka tidak mungkin panjenengan berharap murid-murid panjenengan itu bersemangat ketika panjenengan itu pura-pura. Tidak mungkin panjenengan bermimpi murid Anda menjadi seorang pekerja keras dan jenengannya tidak, seorang gurunya tidak. Maka itulah di sini penting berangkat. Nah, yang ketiga, ini ada mengembangkan kemandirian, nalar kita, kreativitas, dan maka kita ada di satu ending. Di satu ending tidak ada pelajaran FAK, IPA adanya dalam pelajaran keterampilan dan bakat, nyanyi, lukis dan sebagainya. Kemudian yang ini Pak ada ini kita ini nanti kita olah barang ini belum matang Bapak Ibu. Kalau nanti dia walaupun ini baru sedikit, saya kira elemennya sudah ada semua. Dewan guru, komite, kaliber ya. Maka nanti ini jenengan akan jadi kekuatan kita ketika program ini dijalankan. Ya, itu. Satu. Program yang pertama adalah ada program welcome, ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris welcome, itu program sambutan selamat datang.
Sambutan selamat datang di SDN Saud Jajar 3. Siapa yang menyambut? Kami, Dewan Guru, murid. Ya, kalau saya pernah melakukan ini, sambutannya bukan hanya cuma di gerbang, tapi di kelas ada. Jadi di kelas ketika anak temannya datang, halo, selamat datang di kelas 2. Semoga hari ini menyenangkan ya. Oh, masuk itu di kelas. Di sana ada yang nyambut kita dulu. Nah, bagaimana dengan komite? Wah, ini akan lebih indah lagi jika Bapak Ibu komite yang kalau pagi memang tidak ada kesibukan atau maunya saya sekali ini saya mau inilah, saya mau ikut ini, saya pengen ikut menyambangi, menyalami, mengucapkan selamat datang para generasi pembelajar ini, harapan bangsa. Boleh. Dan saya berharapkan itu. Malah saya minta itu. Tapi karena memang ini saya tidak menjadwalkan, jadi komite wali murid saya buka untuk welcome ikut baris dengan kami Dewan Guru. Dua, apel pagi. Jadi ini kita udah mulai apel pagi jam 7 sampai 15. Entah yang datang berapa jam 7 apel sampai 15. Baris, apa yang dilakukan apel pagi? Yo paling kita hanya sederhana dengan seperti upacara hormat bendera, kemudian membaca Pancasila, kemudian zikir bersama. Saya sudah mengawali biasanya baca Al-Fatihah 7 kali, kemudian baca surat-surat pendek, kemudian ini zikir bersamanya surat-surat pendek tadi ada alat itu, kemudian afirmasi tak tambahin dengan latihan pembelajaran sosial emosi atau meditation. Anak-anak diam tenang, kemudian bernafas. Itu adalah hal yang sebenarnya lama dan banyak dan efeknya besar. Mari itu 30. Ini mungkin kalau misalnya nanti kita coba ini maju ya. Jadi anak itu sudah maju. Habis 75-30 kan sudah maju. Maju satu-satu. 15 menit. Lupa anaknya minta 30 Pak. Ini kita mungkin kalau maju ini mungkin tambahin. Ini saya target minimal 15 menit, maksimal 30 menit. Maju, ya. Jadi satu orang maju. Satu edit tadi yang kita sebutkan, ada satu edit ada pengembangan diri pelatihan mahasiswa di berbagai bidang. Jadi ada satu karena pelajaran cari kaki khusus bakat dan minat. Ini di awal ini saya ini ada program Orsis Tatum, dan singkat Orsis Tatum itu apa? Orang tua dan siswa tanam tumbuhan. Siswa sama orang tua nanam bareng. Jadi merasakan kemuliaan nanti bareng anaknya yang anggur. Jadi nggak ada wajiban, artinya kita undang untuk orang tua ini biar anak itu sama orang tua punya sebuah kenangan melestarikan ini bersama. Itu adalah hal yang luar biasa. Nanti dinamai, ada nama tanamannya dan ada nama penanamnya. Nah, nanti bukan hanya kewajiban yang menanam, berikutnya adalah kewajiban nyirami. Jadi tugasnya, misinya adalah tanaman ini jaga sampai hidup, sampai besar, sampai dia sekolah di sini. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 1 edik sampai ini program Orsis Tatum sudah diterima gitu. Lihat kan ya Pak? Diterima gitu? Oke. SDN Saud Jajar 03